يا للوطن يا للوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita bertemu dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Ada edisi spesial kali ini, kita akan melakukan perjalanan atau napak tilas sejarah dalam peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Nah, kenapa dipilih tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri? Karena itu berkaitan dengan resolusi jihad yang dicetuskan atau yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim. Beliau yang selama ini kita kenal sebagai tokoh di Nahdlatul Ulama yang berjuang bersama rakyat, berjuang bersama santri untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya, saya ajak Anda mampir dulu ke kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur untuk bertemu dengan salah seorang santri, untuk bertemu dengan salah seorang tokoh Jawa Timur, di mana beliau selama ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Bapak Haji Anwar Sadat, atau biasa saya panggil Gus Sadat. Ikuti saya. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu Gus Sadat. Siap. Apa kabar Gus? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya, waduh, ini pasti ini momennya ini dengan hari santri ya. Nah, Gus Sadat luar biasa ini. Saya senang sekali ketemu dengan Gus Sadat. Tapi ngomong-ngomong Gus, ini ada lukisan-lukisan tokoh-tokoh besar kita. Ini ada Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Betul. Kemudian ada Bung Tomo. Gitu ya. Itu Gubernur Suryo. Ada Gubernur Suryo di sana, ada Pak Dirman. Nah, ini menarik, pemirsa. Jadi saya sudah ada di kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur, bertemu dengan beliau, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Bapak Anwar Sadat, atau saya panggil dengan Gus Sadat. Nah, ini di Hari Santri, saya ucapkan selamat dulu, selamat Hari Santri Nasional yang tahun ini tepat diperingati tanggal 22 Oktober. Nah, Gus Sadat mungkin bisa cerita sedikit ya tentang bagaimana sih kebanggaan sebagai seorang santri. Saya tahu Gus Sadat ini kan alumnus dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, salah satu pondok terbesar itu. Apa kebanggaan yang dirasakan Gus? Kalau kita baca sejarah, jadi santri dan pesantren itu adalah elemen ya. Santri itu terlibat dalam proses bagaimana revolusi fisik hingga kemerdekaan bangsa kita, dan itu tercatat dalam sejarah berbagai macam laskar-laskar. Ya, sebelum dibentuknya TNI waktu itu. Dan itu artinya santri sejak awal sekali ya, sejak bangsa ini merebut kemerdekaannya sudah berperan aktif, sudah terlibat langsung dalam proses kemerdekaan. Nah, inilah yang seharusnya menurut saya harus terus direaktualisasi seiring perkembangan zaman itu ya. Artinya peran yang sudah dimainkan begitu penting pada masa-masa kemerdekaan harus terus dijaga, spiritnya, semangatnya, sehingga di era modern, di era sekarang, santri harus juga terlibat dalam proses-proses pembangunan. Baik. Nah, pemirsa, Gus Sadat ini selain sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, beliau juga sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan politik, beliau ini santri yang politikus atau politikus yang santri? Sejauh mana kedekatan secara pribadi dan juga mewakili teman-teman Partai Gerindra ke kalangan santri? Jangan salah ya Pak Isa, bahwa konstruksi kebangsaan kita ini, kalau kita baca, kita runut sejarahnya, ya, dibangun karena dua kekuatan besar.
yang dalam buku-buku sejarah disebut sebagai golongan santri dan golongan nasionalis. Kedua golongan inilah yang substansinya adalah DNA bangsa kita. Jadi santri merupakan elemen penting. Ya. Tapi kalau ke Nadidinya gimana? Kalau kita baca misalnya risalah rapat-rapat BPU-PKI, jelas sekali kan suara yang disampaikan oleh para kiai-kiai NU, juga kiai-kiai Muhammadiyah ya di dalam bagaimana membangun suatu konstruksi konstitusi yang didasarkan pada nilai-nilai religius itu benar-benar disuarakan oleh para kiai yang merupakan panutan para santri. Para santri. Sehingga menurut saya santri ini adalah mereka yang punya kontribusi besar di dalam proses bukan hanya membangun kemerdekaan secara fisik ya, tapi juga membangun konstruksi konstitusinya. Konstitusi kita. Inilah yang akan dijaga oleh Partai Gerindra. Kita terus mengefektifkan komunikasi dengan para kiai, dengan para santri gitu kan, di pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti sejak dulu sudah kontributif terhadap perjalanan kebangsaan kita ini kan gitu. Nah, tugasnya para santri ini adalah menjaga itu semuanya ya, menjaga marwah dari para pendiri atau para tokoh-tokoh kita. Baik pemirsa, di kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur ini saya akan mengajak Anda bersama Gus Sadat untuk bertemu dengan para pengurus kita dalam peringatan Hari Santri Nasional. Ini tampaknya sebuah momen yang luar biasa. Kita bisa bertemu dengan beliau-beliau. Boleh saya masuk, Boleh, Gus? silakan. Oke. Dengan senang hati. Baik, terima kasih. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu mayya. Baik pemirsa, sekarang saya masih bersama Gus Sadat atau Bapak Anwar Sadat. Beliau adalah Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Nah, kita sudah ada di ruangan ini. Ruangan ini luar biasa gitu ya. Para tokoh dipajang di lukisan-lukisannya. Ini ruangan apa, Gus Sadat? Ini lounge ya. Ini lounge, kita jalan ya, boleh ya. Ini tempat pengurus kalau ngobrol santai, gitu ya, di sini tempatnya. Yang informal meeting lah. Informal meeting. Ya. Jadi siapapun ini ruang co-working jadinya. Iya, ini semuanya konsepnya ya. Konsepnya begitu, semuanya datang kan pengurus itu nggak selalu datang ketika rapat kan. Ya, ini mereka datang ke sini, di sini tempatnya. Kadang lihat data-data, lihat tayangan-tayangan. Ya, itu di sini tempatnya. Gus, kami juga ingin lebih akrab lagi untuk bertemu dengan para pengurus ya di DPD Gerindra Jawa Timur ya. Ini lagi ngumpul semua ini. Oh, lagi ngumpul. Baik, saya ajak sekarang pemirsa untuk ke salah satu sudut ruangan bertemu dengan para pengurus dari Partai Gerindra Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah pemirsa, sekarang saya sudah ada di salah satu ruangan di mana biasa teman-teman pengurus dari DPD Gerindra Jawa Timur melakukan pertemuan-pertemuan. Nah, saya masih bersama Gus Sadat dan juga ada di samping kiri saya. Beliau adalah Wakil Ketua dari DPD Gerindra Jawa Timur, Bapak Hadi Dediansyah. Pak Hadi, Assalamualaikum Pak Dedi. Iya, terima kasih untuk kesempatan menemani kami dalam napaktilas Hari Santri. Ini kelihatan saya sendiri yang pakai biru itu ya, semuanya pakai putih ini. Ini baju kebesaran Gerindra. Wah, alhamdulillah. Putih, sakunya 4. Sakunya harus 4. Dan tidak pakai kancing. Supaya ambilnya gampang. Ambilnya gitu, gampang. Dapatnya juga gampang. Baik, boleh saya ngobrol sebentar dengan Pak Wakil Ketua itu ya, Pak Dedi. Nah, Pak Dedi, dalam peringatan Hari Santri, kita semuanya sangat-sangat bangga terhadap Republik tercinta ini, di mana peran dari santri itu kan luar biasa. Dari kacamata Pak Dedi sendiri selaku pengurus gitu ya, di jajaran teras dari DPD Gerindra Jawa Timur, apa sebenarnya yang menjadi semacam harapan-harapan gitu Pak Dedi? Ya, tentunya kami ya memberikan apresiasi, artinya nuansa Hari Santri ini kan dibangkitkan kembali. Jadi
paling tidak mengingatkan kepada persoalan sejarah bangsa ini bahwa salah satu atau enggak dari pergerakan ini kan dari kalangan santri. Betul. Nah, dari persoalan dari kalangan santri tentunya yang mendirikan juga founding father-nya salah satunya juga dari santri. Dari santri juga ya. Hari ulang tahun santri ini ya kita punya itikat yang lebih maju, lebih modern karena toh enggak sejarah santri itu jangan sampai tergilas atau terlewatkan dalam persoalan negara yang semakin hari semakin maju. Jadi pada posisi ini penempatan posisi santri harus setara dengan pejabat publik juga gitu. Nah, sejauh mana hubungan dari tidak hanya para pengurus ya dari Partai Gerindra tapi juga yang lain itu konstituen dan sebagainya hubungannya dengan para santri, para tokoh, para ulama itu. Ya kebetulan saja bahwa ketua partai kami DPD Gerindra Jawa Timur dari kalangan santri ya. Saya ini kan bagian dari kalangan nasionalisnya. Jadi di sini menunjukkan kolaborasi. Kalau Jawa Timur punya iki, kalau di Gerindra punya kolaborasinya. Nah ini masa kekuatan bahwa Jawa Timur tidak bisa dilihat satu sisi saja, harus ada dua sisi yang berimbang. Nah, kalangan santri ini salah satu penentu untuk Jawa Timur. Kedepannya santri ini penentunya. Nah, dari kalangan nasionalis tentunya hanya ngimbangi gitu. Jadi ada kolaborasi di sini. Tapi nasionalisnya santri ya? Ya. Nasionalisnya santri atau santri yang nasionalis. Santri yang nasionalis. Santri kan? Nah, kembali ke Gus Sadat sebagai ketua DPD Gerindra. Kerjasama yang sudah dijalin oleh partai, oleh para pengurus kepada dengan para ulama, dengan kaum santri itu sejauh mana? Banyak hal yang kita lakukan ya. Kader-kader Partai Gerindra di daerah ya, termasuk yang menjadi anggota DPRD. Kita punya 204 anggota DPRD se-Jawa Timur. 204 orang anggota DPRD se-Jawa Timur, baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Sebagian besar di antara mereka background-nya adalah santri. Gitu. Kita juga mendampingi para pimpinan kami, Pak Prabowo, Pak Ahmad Muzani, juga pimpinan yang lain, berkunjung ke pesantren-pesantren. Kita ingin mendapatkan apa yang menjadi harapan beliau, pesan Pak Prabowo bahwa kita sebagai pejuang politik ini, kalau kita ingin mendengar suara hati nurani rakyat, datanglah ke kiai-kiai. Kenapa? Karena kiai-kiai itulah yang mereka setiap hari bertemu dengan masyarakat, menerima keluhan masyarakat, bukan hanya masalah-masalah keumatan. Kadang-kadang kiai itu didatangi masalah-masalah pribadi kan itu. Kapan mau mantu, kapan mau pindah rumah. Hati, mata, telinga, hati rakyat itu adalah para kiai. Para kiai. Nah, Gus Sadat, katanya saya atau kami ini akan diajak untuk napak tilas kemana ini setelah ini untuk memperingati Hari Santri Nasional ini. Rencananya pertama kita mau ke Penjara Koblen. Penjara Koblen nanti apa yang bisa diceritakan, kemudian kemana lagi nih? Setelah dari Penjara Koblen kita akan ke tempat di mana resolusi jihad itu dikeluarkan. Dicetuskan oleh para kiai se-Jawa dan Madura. Beliau-beliau pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 berkumpul di situ, akhirnya mengeluarkan suatu resolusi yang sekarang kita kenal sebagai resolusi jihad. Dan hari itu diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Baik. Nah, menarik sekali. Nanti kita akan bertemu di spot-spot atau di titik-titik dari napak tilas yang akan kami lakukan. Jangan lupa terus ikuti kami. Baik pemirsa, kita masih di Jatim Gaspol dan ada edisi spesial di Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober ini. Kita melakukan perjalanan atau napak tilas sejarah dari perjalanan yang begitu monumental yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari
yang dikenal sebagai tokoh di Nahdlatul Ulama dan juga tokoh pejuang nasional. Ngomong-ngomong, sekarang ini kami sedang ada di bekas penjara Koblen, di mana di dalam penjara ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah dipenjara kurang lebih selama 3 bulan sebagai tahanan politik waktu itu di era-era kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Nah, masih bersama saya ada Gus Sadat. Beliau adalah Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, dan juga ada Bapak Nanang selaku pemangku sejarah ini sebenarnya, yang nanti kita akan kaji sedikit banyak tentang pemanfaatan sejarah penjara Koblen ini. Nah, saya ke Gus Sadat gitu ya. Nah, tadi di awal saya sudah bilang bahwa Hadratus Syekh itu pernah dipenjara selama kurang lebih 3 bulan di sini. Nah, dalam kerangka apa beliau sampai memang sebagai pejuang harus mengambil resiko itu, Gus? Ya, kalau kita baca sejarah ya, lagi-lagi sejarah ini. Ya. Karena kita bisa belajar dari sejarah bahwa tokoh yang menginspirasi perlawanan kepada penjajah ketika itu adalah Hadratus Syekh. Sehingga figur beliau dicari-cari dan ketemulah ternyata beliau ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Lalu diambil, ya, ditahan pertama kali itu di Jombang. Kemudian karena dikhawatirkan justru semakin memperbesar gelora perlawanan, beliau dipindahkan ke Mojokerto. Dan terakhir beliau dipindahkan ke sini. Ini sebenarnya begitu selama 3 bulan. Ini artinya bahwa begitulah risiko perjuangan. Yang bisa kita ambil dari seluruh kisah perjalanan beliau adalah bahwa pemimpin itu, saya katakan tadi, leiden is leiden. Pemimpin itu menderita. Jadi spirit penderitaan, pengorbanan yang telah yang telah beliau berikan kepada bangsa ini haruslah menjadi pelajaran penting bagi generasi penerus, ya bagi kita semuanya ini, agar spirit itu terus digelorakan, direaktualisasikan ya dalam dunia kekinian sekarang, sehingga ketika kemudian pada masa kemerdekaan dan Sekutu datang ke Surabaya, beliau mengeluarkan yang namanya fatwa jihad. Fatwa jihad. Lalu fatwa jihad itulah yang menjadi inspirasi keluarnya resolusi jihad, tanggal 22 Oktober yang kita peringati sebagai Hari Santri. Itu tidak lepas dari figur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu kita di sini, kita katakan kita napak tilas itu kita merasakan lah yang beliau pernah rasakan gimana selama 3 bulan. Meskipun realnya juga nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa merasakan juga, feel-nya nggak dapat ya. Tetapi kita bisa berimajinasi di tempat inilah beliau pernah mengorbankan dalam sequel hidupnya itu menjadi tahanan politik. Politik selama 3 bulan di penjara Koblen kita ini sudah seenak-enaknya lah, Pak. Ya, betul. Tinggal meneruskan spirit perjuangan beliau. Nah, Gus Sadat dan juga Permisa, di belakang saya ini tampak menara pantau dari penjara Koblen, dan penjara Koblen ini dikenal sebagai salah satu penjara yang dalam tanda kutip terangker yang ada di dalam kota Surabaya. Nah, waktu itu apa yang pernah sejarah-sejarah beliau itu yang pernah diketahui Gus Sadat tentang 3 bulan beliau di penjara di sini, Gus? Saya membayangkan begini, ya, saya berimajinasi bahwa ketika beliau mengeluarkan yang namanya fatwa jihad itu, kewajiban untuk mempertahankan negara tercinta ini, ya, bahkan hukumnya wajib ain bagi masyarakat penduduk di dalam radius 80 km dari Surabaya. Itu wajib ain, bukan wajib kifayah lagi untuk angkat senjata mempertahankan kemerdekaan. Itu artinya bukan karena beliau mendapatkan laporan dari para pejuang, tidak, tetapi karena beliau benar-benar merasakan sendiri penderitaan, perjuangan, bagaimana merebut kemerdekaan dan bagaimana harus dengan segala kekuatan yang ada harus dipertahankan kemerdekaan itu. Tapi kita tanya lebih detail lagi, Gus, ya. Kita bersama Pak Nanang yang paham banyak tentang sejarah Koblen di masa-masa itu, ya, sampai dengan dinonaktifkan oleh pemerintah. Gambarannya tadi saya sudah keliling gitu, ada bekas-bekas napak tilasnya, ada kolam, dan kolam itu bukan kolam renang, tapi orang yang dipenjara di situ dimasukkan di dalamnya, penyiksaan, ya, seperti itu, disiksa. Gimana Pak Nanang? Ya, jadi kunjungan
Pak Sadat dan kawan-kawan itu mereaktualisasi kisah. Tanpa ada kunjungan ini maka seonggok tembok benteng atau tembok penjara ini tetap sebuah tembok. Tidak ada artinya, kurang memberikan arti terhadap apa yang pernah dialami oleh Kiai Hashim Asy'ari Bala itu. Maka ini sebuah upaya menghidupkan kembali, mengingatkan kembali akan nilai-nilai. Meskipun itu terjadi di Surabaya, tetapi bahwa peristiwa bangsa ini ada di kota ini. Ini mengingatkan kita pada semuanya. Jadi seruan beliau tidak hanya seradius 60-80 km, tetapi untuk bangsa ini. Sehingga ada nilai-nilai perjuangan yang telah diukir oleh beliau lewat misalkan fatwa jihad, kemudian menjadi resolusi jihad. Dan itu terbukti diakui secara nasional menjadi Hari Santri. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan Hari Santri seperti saat ini, dengan berkunjung ke tempat ini menambah satu khasanah sejarah, menambah satu khasanah yang aktual akan peristiwa masa lalu. Kami sebagai pegiat itu sangat berharap ini tidak sekali, tetapi menjadi sebuah rutinitas yang mengajak publik Surabaya mengetahui apa yang dirasakan beliau. Beliau membuat fatwa, ini bukan main-main. Jadi rumusannya ya di dalam penjara terpikirkan ini, di tempat ini, dirasakan di tempat itu, sehingga muncul upaya mempertahankan kedaulatan, mengajak semuanya akan supaya bebas dari belenggu penjajahan, gitu kan. Meskipun sudah merdeka, tetapi kan faktanya kita ini masih dicoba untuk didatangi kembali. Maka upaya fatwa jihad ini, resolusi jihad sebagai trigger pecahnya 10 November. Jadi itu peristiwa bangsa yang ada di Surabaya. Maka inilah makna arti aktualisasi dari perjalanan napak tilas ini. Napak tilas sejarah ya. Dan sayang sekali memang di penjara Koblen yang dikatakan sebagai salah satu penjara terangker sampai dengan sekarang ini sudah berganti itu suasananya. Tidak angker lagi, tapi penuh dengan keramaian-keramaian masyarakat Surabaya. Nah, Pak Nanang, pemerintah atau siapapun wajib menjaga sisa dari situs, katakan begitu ya, cagar budaya ini. Betul. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan harusnya gitu? Jadi terutama oleh Gus Sadat dan teman-teman. ini kan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah, kemudian dunia usaha juga demikian, komunitas, media, dan akademisi dalam satu konteks pentahelix kolaborasi begitu ya. Ketika ada satu aset historis yang sangat luar biasa, maka bagaimana kelima pihak ini urun rembuk untuk kemudian memanfaatkan. Karena cagar budaya itu tidak sekedar dipertahankan selesai, tidak. Sekarang menurut Undang-Undang Nomor 11 2010 itu sudah ada upaya pengelolaan, pemanfaatan dengan tujuan-tujuan pendidikan, penelitian, edukasi, pariwisata, kebudayaan yang endingnya adalah ekonomi. Ekonomi. Ketika tempat ini menjadi satu tempat yang untuk semua kegiatan itu, maka bukan tidak mungkin kita berekonomi sambil bisa mempertebal nilai jati diri bangsa lewat sejarah itu. Dalam sejarahnya. Baik, saya ke Gus Sadat. Apa ini kalau bicara soal rekomendasi itu dari seorang tokoh yang ada di Indonesia ini terhadap nilai-nilai sejarah yang memang harus kita jaga betul. Satu di antaranya tentang penjara Koblen. Bung Karno kan Bung Karno pernah mengatakan jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi tempat ini seiring dengan perkembangan zaman ya, seiring dengan modernitas, menurut saya baik menjadi ruang publik ya. Menjadi tempat wisata sejarah, karena ini bisa menjadi pelajaran penting buat generasi muda, buat kaum milenial, buat Gen Z, bahwa mereka sampai pada posisi seperti sekarang itu karena perjuangan gitu. Karena perjuangan dari para tokoh-tokoh bangsa di masa lalu yang harus selalu diingat. Tetapi tidak dalam pemahaman romantisme, tidak ya, artinya kan ya kita harus anak-anak itu anak zamannya, kita nggak mungkin flashback terus ke belakang, tapi bahwa di tempat ini pernah menjadi tempat di mana para pemimpin kita menjadi tahanan politik. Saya kira tidak boleh hilang di telan zaman gitu ya, harus terus disampaikan. Dan
Saya bagus kalau misalnya di sudut-sudut tertentu ada corner ya, historical corner misalnya, di sini tempatnya Bikin Hydro diorama Chef, atau gimana diorama, seperti di tempat yang lain ada kafe-kafe, ada live musik. Saya kira itu akan membuat kebangsaan kita, kenegaraan kita ini berjalan dengan baik, riang gembira, kan begitu kan? Karena tugas negara juga bikin iso wong cilik gemuyu kan gitu kan, nggak terus meduduk terus, bisa bikin rileks. Saya kira harus digabungkan, harus dikombinasikan antara ada unsur sejarahnya, ada unsur wisatanya, ada unsur bisnisnya juga, tapi dalam suatu desain konsep yang sinergi, yang harmoni di antara semuanya itu. Termasuk saya tambahkan, dibikin sebuah teatrikal dalam rangka tahun depan. Yang mengangkat sosoknya Yai Hasyim seperti apa, para santrinya seperti apa datang kemari. Ini menjadi visual yang bagus sekali. Baik. Kita kurang satu langkah lagi untuk menuju ke salah satu titik atau napaktilas kita dalam Jatim Gaspol ini. Kita nanti akan menuju ke sebuah tempat di mana di tempat itu dicetuskan yang namanya resolusi jihad. Jangan kemana-mana dan terus bersama kami dalam program Jatim Gaspol. Pemirsa, sekarang ini kita masih dalam program Jatim Gaspol, sebuah edisi khusus yang menampilkan napaktilas sejarah dari perjuangan bangsa Indonesia, di mana kita menapaktilasi hari yang paling bersejarah di Hari Santri. Kami berkunjung ke kantor PCNU Surabaya yang dulu bernama Hufbistur Nahdlatul Ulama atau HBNU di Jalan Buputan, Surabaya. Nah, sekarang ini saya punya kesempatan, selain saya masih bersama Gus Sadat, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, dan juga saya juga bersama Bapak Yai, Pak Muhyiddin Zuhri, sebagai Ketua PCNU Surabaya. Nah, saya ke Pak Yai Muhyiddin Zuhri dulu untuk wawancara singkat ini. Yang jelas di kantor PCNU yang sekarang ini, PCNU Surabaya, dulu kantor ini sangat-sangat bersejarah, Gus. Nah, apa yang membuat suasana begitu monumental yang tercetus dari sejarah sampai dengan ada resolusi jihad, fatwa dari para ulama dan seterusnya, sampai dengan menggelorakan semangat arek-arek Surabaya ini, Gus? Di gedung ini pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 45 itu, Kiai Hasyim dibantu dengan Kiai Wahab Hasbullah mengumpulkan konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura. Keperluannya adalah untuk melahirkan satu sikap terhadap gejolak pada saat itu, di mana Afnei yang diboncengi oleh Nika datang ke Indonesia dan potensial untuk menghambat kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan itu. Oleh karena itu lahirlah sebuah resolusi yang kita kenal dengan resolusi jihad, yang mendesak kepada pemerintah untuk bersikap tegas dan lebih terbuka mengumumkan perang terhadap sekutu itu. Nah, di resolusi jihad itu ada 3 poin utama ya. Apa saja poin-poin itu yang bisa menggelorakan semangat? Satu di antaranya melawan tentara sekutu, memegang senjata bersama-sama, itu adalah sebuah perintah yang itu fardu ain gitu. Ya, jadi di resolusi itu juga mengutip referensi dari fatwa jihad yang intinya 3. Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Tebuireng itu, pertama adalah hukumnya fardu ain bagi laki-laki, perempuan, kaya, miskin yang berada di dalam radius yang diperbolehkannya sholat qashar sekira 80-90 kilo untuk berjuang secara langsung melawan sekutu itu, mengangkat senjata. Itu disebut fardu ain, berarti wajib atas setiap pribadi. Yang kedua, andai kata mati dalam pertempuran, dalam perjuangan itu, maka dihukumi dengan syahid. Dan yang ketiga, mereka yang membantu sekutu, baik dari orang lokal sendiri, itu juga wajib
dibunuh. Itu inti dari fatwa jihad yang menjadi konsideran dari resolusi jihad itu. Baik, saya ke Gus Sadat. Dikomparasi dengan zaman sekarang ini yang katanya zaman kekinian gitu ya. Bagaimana kita bisa meneladani perjuangan dari para ulama, terutama Hadratus Syekh, itu yang bisa menyemangati kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan dan sekaligus mengisinya gitu, Gus Sadat. Ya, saya kira pelajaran penting dari sejarah ini, kita sekarang berhadapan dengan anak-anak muda yang menurut medsos itu disebut sebagai generasi rebahan, ya, yang mungkin Merebahkan diri sambil buka handphone gitu ya. sambil buka handphone. Menurut saya kita harus ambil peran, ya, harus melibatkan diri kita dalam peran-peran sosial, ya, peran-peran untuk terlibat di dalam bagaimana kita bisa memiliki nilai manfaat, ya, buat orang lain, buat masyarakat. Saya kira yang secara psikologi disebut harus mau keluar dari zona nyaman itu, yang dicontohkan oleh para kiai, para ulama, ya, yang kemudian melahirkan resolusi jihad itu menurut saya adalah beliau-beliau keluar dari zona nyamannya demi kepentingan bangsa ini, lalu bergerak bukan hanya pikiran tapi juga dirinya sendiri, fisik, ya. Ini spirit yang benar-benar luar biasa. Saya katakan di awal tadi itu bahwa pemimpin itu ya memang harus berani, ya, dia harus memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kepentingan dirinya. Saya rasa anak-anak muda sekarang, terutama generasi milenial, generasi Z, dia punya semangat ke arah sana itu. Hanya mungkin butuh motivasi, butuh inspirasi. Nah, tugas Pak Kiai Muhyiddin misalnya itu memang menginspirasi anak-anak muda itu, karena kalau kita baca sejarah, ya Pak, beliau-beliau kiai-kiai itu ketika terlibat dalam proses-proses kebangsaan itu juga bukan kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang usianya juga masih relatif muda pada saat itu, tapi kemauannya untuk terlibat dalam siklus kebangsaan itu, saya kira sesuatu yang patut kita tauladani. Saya kembali ke Gus Muhyiddin gitu ya, supaya nilai-nilai sejarah itu tidak terputus ruhnya gitu, Gus. Apa yang harus disampaikan ke generasi sekarang ini? Ya, semua pihak tentu saja harus menjadikan momentum-momentum seperti ini, ya, Hari Santri, Hari Pahlawan, atau momentum-momentum yang lain untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang banyak berserak di dalam sejarah perjuangan bangsa kita itu. Tidak hanya melalui pendidikan, melalui kurikulum sekolah, tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan hari ini kita melihat partai politik juga ingin melakukan itu. Ini satu hal yang baik, dan kita sudah didukung oleh media sosial, oleh satu instrumen yang terbuka, instrumen komunikasi yang terbuka. Kita harapkan semua pihak aware terhadap penanaman nilai-nilai kejuangan itu. Baik, pemirsa, sekarang ini kita masih punya satu sesi lagi yang lebih seru lagi dalam Jatim Gaspol. Tapi terima kasih untuk Kiai Muhyiddin yang sudah menyertai kami dalam napaktilas sejarah dari perjuangan para ulama di Hari Santri ini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa, pemirsa, tunggu sesaat lagi. Baik pemirsa, kita masih dalam program Jatim Gaspol, sebuah program khusus yang hari ini menayangkan tentang sejarah atau napaktilas sejarah dari perjuangan para alim ulama dalam Hari Santri tahun 2002 ini. Nah, ini adalah salah satu ruangan yang ada di kantor PCNU sekarang, PCNU Surabaya, yang dulunya kantor ini merupakan kantor yang sangat bersejarah, di mana di tempat inilah ada sebuah peristiwa yang berkumpulnya para alim ulama, termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga para ulama yang lain untuk mencetuskan satu perintah dalam resolusi jihad berupa fatwa-fatwa, ada 3 fatwa. Nah, saya ingin mengajak Anda ini memperlihatkan salah satu ruangan. Ini ruangan depan atau ruang tamu
di kantor HBNO dulunya, yang sekarang menjadi kantor PCNU Surabaya. Saya masih didampingi Gus Sadat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, dan juga ada Bapak Kiai Haji Muhammad Solahuddin Azmi. Beliau adalah Wakil Ketua PCNU Surabaya dan sekaligus cucu dari Kiai Haji Ridwan Abdullah yang mendesain atau yang membuat simbol atau logo dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, saya coba untuk bertanya ke Gus Udin. Nah, Gus Udin, untuk apa ini tempat yang sekarang ini menjadi ruang tamu dari kantor PCNU sekarang ini? Dulunya di tempat ini, cerita dari mbah-mbah gimana itu? Ini dulunya aula depan. Aula depan. Aula depan. Jadi semacam kayak apa ya, lobby gitulah. Lobbynya. Untuk. Tapi ini tidak berubah ya untuk jendela, untuk pintu. Mulai dari yang depan sana tadi itu enggak. Ya tetap kayak begini nih. Iya, Dan bahkan enggak boleh. Enggak Dan boleh ini dirubah. masih menjadi salah satu cagar budaya. Cagar budaya yang dilindungi. tipe A. Tipe A justru Tipe A. ya. Dan tidak boleh diubah sama sekali Enggak kalau boleh tipe A diubah. itu. Kalau mau renovasi harus izin ke Dinas Pemerintah. Pariwisata. Pemerintah Kota Surabaya, Iya. Dinas Pariwisata. Ini luar biasa, mengandung nilai sejarah. Boleh kami masuk Monggo, yang ada di monggo, ruang tengah monggo. gitu? Karena memang ruangan ini adalah ruang-ruang yang sangat bersejarah. Nah, pemirsa bisa melihat beberapa lukisan, beberapa gambar yang ini di dalam. Ini ruang tengah ya, Gus? Ruang ya? tengah, aula Ini tengah. ruang aula tengah. Nah, di aula tengah yang cukup lebar ini, lantai-lantainya ini Masih juga tetap masih tetap Masih asli. 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 Dan bangunan ini lebih dari 1 abad ya? perkiraan antara tahun 1900-an. 1909 atau iya, Ya. itu sudah 110 atau 111 tahun. Nah, apa yang tergambar, ada cerita dari mbah-mbah kita waktu di ruangan tengah ini? Di aula inilah dulu para kiai, para muassis, para masyayikh, para ulama, Nahdlatul Ulama sewilayah Jawa dan Madura. Jawa dan Madura. Kita sambil jalan, Gus, boleh ya? Itu supaya berkumpul di sini atas permintaan Kiai Hasyim. Setelah Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa jihad. Jawa dan Madura. Jawa dan Madura. Itu berkumpul di sini yang akhirnya memutuskan pada tanggal 22 Oktober mengeluarkan resolusi jihad. Jadi ini bisa dikatakan sebagai ruhnya perjuangan tidak hanya Jawa Timur, tidak hanya Jawa, Indonesia, Madura, tapi Indonesia. Indonesia. Tonggak sejarah perjuangan. Nah, gara-gara dikeluarkan resolusi jihad itulah meletuslah peristiwa 10 November. Yang sampai dengan peristiwa 10 November itu Surabaya di stempel sebagai kota pahlawan. Kota pahlawan. Nah, Gus Udin, saya boleh untuk ditunjukkan di mana dulu kamar khusus yang pernah ditempati oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nggih. Monggo. Itu ada, nah ini di samping ruangan ini ada ruangan khusus, kamar khusus. Ini dulu kalau ceritanya itu ruang surya. Ruang surya. Ini ruang surya. Kalau dalam pengurusan NU itu kan ada surya, Ada surya, ada tanfidiyah. Nggih. Oh, ini adalah ruangan asli yang bentuk bangunannya tidak berubah. Tidak berubah. Nggih, hanya mejanya yang Nggih. agak baru gitu Jadi ya. di sini dulu Mbah Hasyim berkantor jajaran surya. jajaran ya. Jajaran surya dulu dari Mbah Hasyim, Mbah Wahab, dan yang sepuh-sepuh lainnya. Yang sepuh-sepuh di sini berkantor ya. di sini. Tempat khalwatnya kalau Ya bisalah dikatakan begitu. Karena waktunya pendek, Gus Udin bisa menyampaikan sedikit saja tentang bagaimana ruh sejarah ini tidak terputus gitu ke generasi-generasi sekarang dan mendatang gitu. Yang perlu diketahui bahwa di kantor ini bukan tempat berdirinya Nahdlatul Ulama. Tapi di kantor ini adalah kantor PB pertama. Kantor PBNU pertama ya? Ya, HBNU. itu kantor PB pertama. Nah, kalau berdirinya Nahdlatul Ulama itu bukan di kantor ini, tapi di dalamnya Kiai Ridwan.
Oh, di Itu berdirinya dalamnya Mbah Panjenengan. iya, Lembaga kayak. itu Ya, lah. baik, baik. Yang di kantor ini yang perlu diingat itu bahwa dari sinilah roh pertama kali perjuangan, roh jihad terhadap untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia itu dikeluarkan. Dikeluarkan. Ya, Dan insya Allah sampai sekarang roh itu masih ada. membara, ya. Nah, Itu saya kira yang nah, bisa dianggap. ya, ada nuan Kesudin. Baik, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Kiai Haji Muhammad Salahuddin Azmi, Wakil Ketua dari PCNU Surabaya dan sekaligus cucu dari Kiai Haji Ridwan Abdul Wahab. Apa yang menjadi komentar khusus dari Ya, Gus Sadat? kita datang ke gedung ini seakan merasakan aura dan getaran dari spirit perjuangan yang dimiliki oleh para kiai ya. Di masa-masa yang genting ketika itu, baru merdeka, kemudian didatangi oleh sekutu yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua. Pemenang. Bukan main-main loh. Yeah. Pemenang Perang Dunia Kedua datang ke sini. Nah, menurut saya spirit inilah yang ingin kita jaga. Kita ingin terus artikulasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa berdosa rasanya ya kalau kita tidak menjaga spirit ini, karena bangsa ini bisa merdeka dengan suatu perjuangan yang luar biasa, dengan suatu penderitaan yang luar biasa, suatu pengorbanan yang luar biasa dari para ulama ketika itu. Baik, pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi dalam program Jatim Gaspol, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih mengikuti program Jatim Gaspol bersama saya, Bapak Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, dan sekaligus beliau adalah Ketua DPD Partai Gerindra. Nah, kita masih ada di rumah yang sangat bersejarah ini, di kantor HBNO atau sekarang ini menjadi kantor PCNU Kota Surabaya, di mana di dalam gedung ini, gedung yang sangat bersejarah. Saya kembali ke Gus Sadat gitu ya. Perhatian seperti apa sih dari Partai Gerindra gitu ya dalam semangat Hari Santri Nasional yang sekarang ini diperingati tahun ini? Apa yang menjadi perhatian? Dalam konteks Jawa Timur ya, sesuai dengan kewenangan yang saya miliki sebagai pimpinan DPRD, tentu kita mengendorse ya, kita mendukung ya, kita memberikan support untuk menjadikan para santri ini mendapatkan kesempatan yang sama di dalam mengakses pendidikan, di dalam mengakses kesempatan untuk berkarir gitu kan. Setelah lahirnya Undang-Undang Pesantren, kita di Jawa Timur langsung ya membahas perda tentang pesantren, yang di dalamnya itu yang paling penting adalah bahwa tidak boleh ada diskriminasi, ada kesetaraan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh pesantren dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah ya secara umum gitu. Sehingga lulusan pesantren itu memiliki kesempatan yang sama. Betul. Untuk apa? Ya untuk melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi, sehingga dia bisa berperan aktif dalam sektor-sektor profesi, atau mungkin hal-hal yang lain. Dan saya kira era sekarang itu para santri sudah jauh lebih maju. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan santri dan juga pesantren itu sendiri, Gus Sadat ya. Di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kan punya yang namanya OPOP, One Pesantren One Product. Sejauh mana itu bisa berdaya? Itu adalah jawaban sekaligus merupakan peneguhan bahwa pada dasarnya pesantren itu adalah lembaga yang mandiri, yang enggak terlalu bergantung ya kepada pemerintah dalam hal ini. Para kiai ketika mendirikan pesantren, rata-rata ya beliau memang sudah memiliki sumber sumber pendanaan sendiri untuk mengelola pesantrennya, dan itu dijawab dengan bahwa ini harus sama, gitu. Artinya tidak ada perbedaan, sehingga
program dari pemerintah provinsi, OPOP itu One pesantren, one product. itu artinya menjaga kemandirian ini, tidak menjadi lembaga yang bergantung kepada bantuan-bantuan dan segala macam. Karena jati diri pesantren itu adalah kemandirian. Jati diri pesantren adalah kemandirian. Itu, yang diharapkan dari pesantren, dari para kiai, ketika kita berkomunikasi dengan beliau-beliau, bukan kepada fasilitas yang bersifat fisik sebenarnya, tetapi lebih ke arah bagaimana lembaga pendidikan di pesantren ini ya memiliki standar yang sama dengan yang lain, karena yang dilakukan oleh para kiai itu juga merupakan bagian dari mewujudkan tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Tantangannya ke depan apa, Gus Sadat, kira-kira untuk para santri? Para kiai, para ustadz ya harus benar-benar lebih ekstra ya di dalam membimbing para santri, karena saya kira tantangan era sekarang ya bukan hanya para santri, termasuk para pelajar, adalah masuknya informasi yang luar biasa yang tanpa kita filter kan dari media sosial gitu, yang santri punya kelebihan. Kenapa? Karena dari awal, dari sejak masih belia, dia dididik dengan tata nilai yang bersumber dari agama, sehingga lebih lebih kokoh ya, lebih kuat di dalam menerima berbagai informasi yang orang bilang ini kan era digital, disrupsi ya, disruption gitu kan, sehingga kalau nggak ada filter yang kuat, generasi muda bisa terbawa. Karena itu santri, saya motivasi mereka, saya semangati mereka, santri harus bisa menjadi inspirasi ya bagi generasi muda yang lain. Baik, sekarang ke partainya sendiri, Gerindra. Sejauh mana kedekatannya dengan para santri, para ulama? Partai Gerindra memberikan kesempatan seluas-luasnya ya kepada para santri untuk berkiprah di politik. Bagi santri ini hal yang biasa, artinya medan perjuangan santri itu bermacam-macam. Santri bisa memilih menjadi pendidik, bisa menjadi entrepreneur, ya, bisa menjadi pendakwah. Santri juga bisa memilih politik sebagai alat perjuangan. Nah, bagi seperti saya begini ya, saya ini produk asli pondok pesantren. Sidogiri ya. Jadi menurut saya, ketika santri memilih politik sebagai jalan perjuangannya, Partai Gerindra memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para santri. Silakan berkiprah di Partai Gerindra, silakan masuk Partai Gerindra, dan saya kira keberadaan saya di Partai Gerindra menjadi bukti nyata bahwa Partai Gerindra tidak tertutup atau eksklusif hanya untuk sekelompok masyarakat, tidak. Tapi Partai Gerindra adalah partai yang terbuka untuk semua kalangan. Semuanya. Baik. Terima kasih Gus Sadat untuk menyertai kami dalam Napak Tilas Hari Santri Nasional tahun ini. Sukses selalu. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, terima kasih juga untuk perhatian Anda yang mengikuti Napak Tilas Sejarah dari Hari Santri Nasional. Saya Isa Ansori harus mohon diri, tapi terima kasih sekali lagi untuk semua kerjasamanya bersama para ulama, bersama para politisi dan sebagainya. Kita terus bangun semangat perjuangan dari Republik tercinta ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوم قومي حي القوم ماما